diskusi dan perdebatan Imam Muhammad Al-Jawad dengan Yahya bin Aqsam. Semua kitab sejarah Islam menyebutkan perdebatan ini secara rinci. Pertemuan ini diadakan pada skala besar dan megah. Selain para elit penguasa, 900 kursi disediakan untuk para ulama dan orang-orang terpelajar. Sudah menjadi tradisi orang-orang Arab, mereka bangga terhadap kecakapan intelektual mereka. Imam Muhammad Al-Jawad yang dididik di lingkungan ilahiyah tidak pernah merasa takut terhadap orang-orang seperti ini. Ketika ruangan mulai dipenuhi para undangan, Makmun memanggil Imam Muhammad Al-Jawad dan mempersilakan beliau duduk di sebelahnya di singgasana kerajaan dan bertelekan bantal-bantal di kedua sisinya. Qadi Yahya bin Aqsam juga hadir di sana. Qadi Yahya berkata, "Jika Anda izinkan, bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak ini?" Makmum berkata, "Akhlak baik menuntut bahwa kamu sebaiknya meminta izin darinya." Yahya segera mendekati Imam Muhammad Al-Jawad, kemudian berkata, "Apa sanksi bagi orang yang berburu dalam keadaan ihram?" Imam Muhammad Al-Jawad tersenyum dan berkata, "Pertanyaan ini sangat kabur. Pertama, katakan padaku, di manakah orang ini berburu? Di sekeliling atau di dalam tempat suci? Apakah ia mengetahui masalah ini atau tidak? Apakah ia tak sengaja atau sengaja? Apakah ia budak atau orang merdeka? Apakah ia orang dewasa atau anak-anak? Apakah ia melakukan ini pertama kali atau pernah melakukan sebelumnya? Apakah yang diburunya ini burung atau hewan berkaki empat? Kecil atau besar? Apakah si pemburu menyesali perbuatannya atau berbesar hati? Apakah dilakukan pada waktu malam atau siang? Apakah ia memakai ihram untuk haji atau untuk umrah?" Begitu mendengar kata-kata ini, Qadi Yahya terdiam 1000 bahasa. Rona wajahnya menjadi pucat. Di bawah matanya menjadi tampak legam. Kemudian ia duduk dalam keadaan tampak syok. Kebeningan pun terjadi. Makmum tidak dapat menahan dirinya. Ia berkata kepada Imam Muhammad Al-Jawad, "Sekarang Anda telah mengatakan ini, tolong jelaskan juga pemecahannya." Imam Muhammad Al-Jawad menjawab, "Jika seorang berihram dan berburu di sekitar wilayah suci itu dan mangsanya adalah seekor burung, meskipun itu adalah burung besar, sanksi yang setimpal adalah seekor kambing. Jika ia memburu mangsa yang sama dan dilakukan di tempat suci, sanksinya 2 ekor kambing. Jika yang diburu adalah hewan liar yang masih muda dan dilakukan dalam keadaan ihram, sanksinya adalah seekor biri-biri, dan biri-biri itu harus biri-biri yang tidak lagi menyusui pada ibunya. Jika yang diburu seekor rusa, maka sanksinya seekor kambing, dan semua sanksi ini digunakan karena memburu hewan liar di sekitar wilayah suci. Namun jika dilakukan tepat di tempat suci, sanksinya akan berlipat ganda. Dan orang yang diberikan sanksi itu harus membawa sendiri hewan-hewan itu untuk kepentingan Ka'bah. Jika orang ini mengenakan ihram untuk haji, ia harus menyembelih hewan-hewan ini di Mina. Jika ia sedang mengenakan ihram untuk umrah, dia harus menyembelih nanti di Mekah. Orang yang tahu dan tidak tahu sama-sama dikenakan sanksi. Orang yang melakukan sengaja dan tak sengaja adalah dosa. Kendati mengenai ketidaktahuan tidak ada dosanya. Bagi orang merdeka dapat dikenakan sanksi pada dirinya, dan sanksi seorang budak adalah kewajiban atas majikannya. Tidak ada sanksi bagi anak kecil. Sanksi wajib bagi orang dewasa. Orang yang menyesali pemburuan ini akan dibebaskan dari hukuman akhirat. Dan jika ia bangga pada perbuatannya, maka di akhirat kelak ia akan mendapat hukuman juga. Mendengar jawaban ini seluruh hadirin keheranan dan memberi penghormatan serta ucapan selamat dari setiap sudut. Makmun begitu senang sehingga berulang kali ia berucap, "Allah Maha mengetahui tempat ia menempatkan pesan risalahnya." Setelah itu Imam Muhammad Al-Jawad berkata kepada Qadi Yahya, "Sekarang aku ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada Anda." Lalu Makmun mempersilahkan, "Silahkan, tanyalah dia." Imam Muhammad Al-Jawad berkata, "Bagaimana pendapat Anda mengenai masalah ini?" Seorang pria memandang seorang wanita sementara wanita itu bukan muhrimnya.
Wanita itu halal pada saat matahari terbit, haram pada saat matahari terbenam dan halal pada malam hari. Dan haram lagi di tengah malam dan terakhir halal pada pagi hari, karena Yahya tak berdaya. Lalu Imam Muhammad Al-Jawad menjelaskan, dia ini adalah wanita hamba sahaya salah seorang pria di antara manusia, yang jikalau pria itu memandanginya di awal siang maka pandangannya kepadanya haram atasnya. Maka ketika waktu siang meninggi dia dibeli dari tuannya maka dihalalkan baginya. Tatkala siang harinya dia telah memerdekakannya maka dia diharamkan atasnya. Apabila di waktu petang dia menikahinya maka dihalalkan baginya. Apabila di waktu maghrib dia mengatakan wanita itu seperti punggung ibunya maka dia diharamkan atasnya. Apabila di waktu isya dia telah menyelesaikan masa zihar itu maka dia dihalalkan baginya. Apabila dia di pertengahan malam dia menalak satu, maka dia diharamkan atasnya. Apabila di waktu fajar dia merujukinya maka dia dihalalkan baginya. Kemudian Makmun berkata kepada hadirin, sudahlah kalian melihat tingkat keilmuannya. Sekian, semoga cerita hikmah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk mengembangkan channel ini bersama-sama. Terima kasih.